Hari Minggu berarti waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 29 Maret 2020. Nah, sekarang waktunya kita untuk memuliakan nama Tuhan. Pertama kita mau nyanyi satu lagu, Kak Elda. Lagu apa tuh? Kita nyanyikan lagu dari Hidup Setia 177 di Pintumu Datang. Baik, gerakannya ya. Berjauhan, tapi kami yakin Engkau selalu ada di samping kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, tadi kita udah nyanyi. Tadi juga kita udah berdoa buat ibadah kita. Sekarang kita mau nyanyi lagi, biar adik-adik yang di rumah nggak males-malesan, harus semangat. Oke, kita nyanyi lagu yang kedua, yaitu Hidup Ceria 262. Apabila kita suka cita. Jadi adik-adik harus tetap suka cita. Benar. Yuk Kak. Suka cita, Tuhan masuk
siapkan Alkitab adik-adik, siapkan telinganya adik-adik buat mendengar cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Marta dan juga Kak Jen ya. Jadi dengarkan baik-baik supaya adik-adik tahu apa yang Tuhan mau dari adik-adik lakukan selama 1 minggu ke depan. Oke? Silakan. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang oke dan sehat ya. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita yang orang yang kita sayangi dalam keadaan yang selalu sehat, dan semoga Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam kegiatan biasa seperti hari Minggu, yaitu ibadah hari Minggu PLK pelayanan anak. Hari ini adik-adik kita akan mengikuti judul cerita, yaitu penghukuman Tuhan Allah membawa kesadaran. Nah, sebelum kakak Marta masuk dalam cerita, kita akan menyiapkan 2 hal. Yang pertama, kita akan menyiapkan bacaan kita dari Ratapan 1 ayat 1 hingga 17. Sekali lagi ya, kita akan membuka Alkitab dari Ratapan 1 ayat 1 hingga 17. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita siapkan yaitu kertas 1 lembar dan alat tulis. Sudah? Nah, setelah kita sudah menyiapkan semuanya, kita taruh semuanya di samping kita, dan sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa minta penyertaan Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami angkat kehadiran-Mu Bapa, karena sungguh baik Engkau menyertai setiap hidup kami, setiap nafas di rumah kami. Langkah kami Bapa, Kau sertai, Kau mengirimkan Roh Kudus menjaga kami selalu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan menyiapkan hati Tuhan untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dari Ratapan 1 ayat 1 hingga 17. Kami minta Tuhan tolong mengirimkan Roh Kudus ada di setiap sisi kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami sama-sama pelajari, yang biarlah itu mau berdiam dalam diri kami dan menjadi buah yang manis serta untuk memuliakan nama Tuhan saja. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali lagi dalam IHMPA tanggal 29 Maret 2020. Hari ini kita akan membahas tentang penghukuman Tuhan Allah membawa kesadaran. Tadi pembacaannya dari Ratapan 1 ayat 1 hingga 17. Adik-adik, sebelum Kakak Marta masuk dalam pembahasan, Kakak Marta mau tanya. Coba, penghukuman. Ada yang tahu nggak artinya penghukuman? Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya yang diputuskan dijatuhkan oleh hakim. Nah, contohnya adalah di penjara adik-adik. Misalkan ada adik-adik pasti pernah nonton tentang seorang yang buat suatu kejahatan atau kesalahan kan? Ya, saat dia melanggar peraturan atau dia membuat kesalahan, dia akan diberikan hukuman. Contohnya adalah di penjara. Kemudian, dihukum atau akibat dari kesalahan itu didapatkan jika adik-adik atau jika kita mendapat peraturan yang kita langgar. Nah, peraturan yang kita langgar, peraturan itu punya definisi lain. Peraturan itu punya yang artinya tataan atau petunjuk atau kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur orang. Nah, artinya seseorang bisa dihukum itu apabila dia melanggar peraturan atau melanggar ketentuan yang telah dibuat. Nah, peraturan dibuat untuk mengatur seseorang supaya bersikap baik. Kemudian, contoh peraturan yang ada di negara Indonesia adalah ya tadi undang-undang yang ada tadi gambar di atas ya. Kemudian peraturan lalu lintas. Adik-adik pasti, mau kakak Marta, mau adik-adik, mau semua kakak lain atau seluruh orang di dunia pasti akan melewati jalan. Nah, di jalan itu punya peraturan, namanya peraturan lalu lintas. Ayo kita lihat yuk peraturan lalu lintas itu contohnya apa? Ini contohnya apa? Ini peraturan dilarang berhenti. Kemudian kalau ini peraturan yang dilarang putar balik, Nah, kalau ada peraturan ini, kira-kira kita boleh putar balik atau harus cari rambu-rambu yang selanjutnya? Nah, kalau ada peraturan ini, adik-adik dilarang putar balik. Kemudian peraturan yang selanjutnya, kalau kita lagi di jalan adalah
bel. Nah, ini adik-adik, jangan lupa memakai helm standar SNI. Ya, menggunakan helm. Saat di motor selalu menggunakan helm. Tapi kalau di mobil jangan gunain helm, gunain seat belt. Nah, kalau dari tadi kan peraturan, kalau ini tanda kalau sebentar lagi akan belok ke kiri. Nah, kemudian selain peraturan lalu lintas atau peraturan ada di jalan, ada juga peraturan yang ada di sekolah. Contohnya adalah, contohnya misalkan adik-adik sekolah hari Senin. Kalau hari Senin itu memakai seragam merah putih, dasi, topi lengkap untuk upacara. Kemudian untuk hari selanjutnya di hari Selasa mungkin memakai baju kotak-kotak. Jadi kalau di sekolah punya peraturan memakai baju seragam sesuai hari. Kemudian ada lagi peraturan sekolah di mana tidak boleh terlambat. Nah, kalau terlambat pasti akan dapat hukuman. Nah, ini hukumannya yang terlambat tidak bisa masuk ke sekolah. Mereka di luar pagar sekolah, tidak boleh sekolah. Nah, selain peraturan itu ada juga peraturan tidak boleh bolos. Nah, kalau adik-adik bolos atau kakak mata bolos atau orang-orang bolos, itu pasti akan dapat hukuman. Contohnya apa? Ini nih, lihat dua orang yang di depan ini. Mereka ini bolos. Akhirnya karena ketawa sama bapak ibu gurunya, mereka dikasih hukuman menulis janji. Aku tidak akan terlambat lagi. Panjang adik-adik, satu lembar kertas APS bolak-balik. Itu hukumannya adik-adik. Kemudian selain peraturan yang ada di lalu lintas, peraturan yang ada di sekolah, ada juga peraturan yang lagi ngetren sekarang. Itu adalah, coba adik-adik tahu nggak penyakit atau virus apa yang lagi ngetren sekarang sehingga kita harus ada di rumah terus sampai kita bisa liburan panjang, bisa tidur dari pagi sampai pagi. Yaitu apa? Virus corona atau COVID-19. Ya adik-adik, pemerintah sudah membuat aturan, sudah membuat peraturan, sudah membuat anjuran. Ada beberapa hal adik-adik supaya kita terhindar dari virus corona. Yang pertama, ada selalu cuci tangan. Selalu cuci tangan sebelum makan, sesudah makan, sebelum melakukan aktivitas kita mencuci tangan agar tangan kita selalu bersih. Kemudian menggunakan masker. Oh ini kakak Marta berarti aku mau keluar rumah satu langkah, aku langsung keluar pakai masker. Tidak adik-adik, yang memakai masker bagi orang yang sedang sakit. Sakitnya seperti apa? Flu, pilek. Jadi kalau adik-adik tidak sakit atau keluarga tidak sakit tidak usah memakai masker. Kemudian peraturan atau anjuran untuk dapat terhindar dari virus corona adalah selalu menjaga kebersihan adik-adik. Kemudian, nah, kalau adik-adik kena batuk atau pilek, tapi semoga kita selalu dikasih kesehatan. Tapi kalau ada orang-orang di sekitar kita yang batuk, adik-adik ajarin. Nah, kalau etika batuk yang benar adalah ambil tisu, taruh di tangan, kemudian batuknya di tisu. Tapi kalau tidak ada tisu, batuk menggunakan lengan dalam, ditutup gitu. Kemudian peraturan selanjutnya adalah selalu makan makanan yang sehat. Jangan mama masak sayur wortel dimarah-marah. Ya mama mau masak sayur wortel terus. Adik mau pizza. Nah adik-adik, pemerintah menganjurkan kita supaya selalu makan makanan yang sehat. Seperti apa? Sayur, daging, susu. Nah kalau dikasih susu sama mama, diingetin makan sama mama, harus dilakukan. Nah kemudian anjuran untuk corona yang selanjutnya adalah selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Nah, membuang sampah pada tempatnya, selalu bersih-bersih di rumah supaya tidak ada kotoran dan berolahraga ringan. Dan satu lagi yang paling penting yang sangat dianjurkan di rumah adalah di rumah aja atau zaman now atau bisa sekarang hashtag di rumah aja. Nah ini udah pemerintah lagi kasih bonus buat adik-adik supaya bisa liburan, tapi di rumah dulu, jangan kemana-mana.
Oke, di rumah aja dulu. Nanti ibadahnya di rumah. Nanti mama papa juga bekerja di rumah. Adik-adik juga belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya baik adik-adik, kakak Marta, keluarga yang kita cinta dan negara kita serta seluruh dunia dapat segera sembuh dari virus. Oke, adik-adik, ternyata peraturan tidak hanya ada pada zaman sekarang adik-adik. Peraturan itu ada dari zaman dahulu, kala dulu punya dulu sekali. Nah, dan ada itu pada zaman bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel ada di adik-adik ini. Coba adik-adik lihat, ini apa gambarnya? Kelihatannya pasti padang gurun ya. Tapi rumah-rumah zaman dahulu itu seperti ini adik-adik. Ya, seperti ini. Ini rumah pada zaman dahulu di kota. Hari ini kita membahas tentang kota apa ya? Coba lihat di judul pembacaan Alkitabnya. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Jadi hari ini kita sedang membahas kota Yerusalem. Ini kota Yerusalem adik-adik. Nah, bacaannya, kota Yerusalem adalah kota pusat kerohanian dan pusat pemerintahan. Pada zaman dahulu, kota Yerusalem adalah kota yang dipercayakan menjadi kota kerohanian dan kota pusat pemerintahan. Perdagangan semua ada di sini deh. Semuanya ada di sini. Semua kegiatan kerohanian, berdoa semua ada di sini. Semua kegiatan pemerintah, peraturan-peraturan semua ada di sini. Nah, tapi adik-adik, kota Yerusalem, di dalam kota Yerusalem ada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pada waktu itu melanggar peraturan Tuhan. Nah, kira-kira kalau bangsa Israel melanggar peraturan buat Tuhan, apa yang mereka jawab? Apa yang mereka dapatkan? Coba adik-adik jawab. Dapat hukuman, mereka dihukum. Betul adik-adik. Akhirnya setelah bangsa Israel melakukan kesalahan, mereka dihukum oleh Tuhan Allah. Nah, hukumannya, tapi sebelum kakak Marta kasih tahu hukumannya, yang bangsa Israel lakukan adalah menyembah Allah lain. Nah, peraturan yang telah Tuhan buat adalah selalu menyembah Tuhan Allah, tidak menyembah Allah lain. Nah, karena mereka melanggar peraturan itu, mereka dapat hukuman adik-adik. Nah, mereka tidak setia adik-adik. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak setia terhadap firman Tuhan. Akhirnya mereka mendapat hukuman. Kota Israel yang dulunya adalah pusat kerohanian, yang dulunya adalah pusat pemerintahan, yang dulunya indah, yang tadi kakak Marta udah liatin sama adik-adik kotanya. Nah, adik-adik sekarang menjadi seperti ini. Sekarang menjadi kota yang rusak. Sekarang menjadi pada waktu itu menjadi kota yang runtuh, menjadi kota yang tidak indah lagi, tidak menjadi pusat pemerintahan lagi, tidak menjadi pusat kerohanian lagi. Bahkan teman-teman Yerusalem yang dulu, kota Yerusalem yang dulu itu malah mengejek kota Yerusalem. Ya adik-adik, ini adalah hukuman dari Allah. Tuhan memberikan hukuman kepada kita, memberikan hukuman atau teguran kepada kita agar kita bisa sadar. Nah, Tuhan itu begitu baik adik-adik. Tuhan itu begitu sayang sama kita. Jangan adik-adik pikir, oh iya ya, Tuhan bikin bangsa Israel, bikin kota Yerusalem kayak gini, kayaknya Tuhan jahat. Tidak adik-adik. Tuhan itu begitu sayang, Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu begitu mencintai kita banget. Nah, saking Tuhan terlalu mencintai kita, Tuhan tidak mau melihat umatnya pada waktu itu umat Israel untuk selalu buat kesalahan. Akhirnya Tuhan itu menyadarkan mereka dengan cara apa? Meruntuhkan kota Yerusalem, membuat kota Yerusalem yang dulu indah banget, yang dikagum-kagumi banget, akhirnya menjadi kota yang sunyi, kota yang tidak indah, kota yang runtuh, kota yang diejek bahkan sama kota-kota tetangganya. Ya adik-adik, setelah itu jadi apa kata Marta hari ini yang kita pelajari? Jadi kita pelajari
adik-adik sekali lagi Kak Marta bilang, kalau kita melanggar peraturan, baik itu peraturan negara, baik itu peraturan lalu lintas, baik itu peraturan sekolah atau peraturan di rumah, bahkan peraturan di gereja, itu pasti ada penghukuman dan ada kehancuran ya adik-adik. Jadi kalau kita melanggar itu pasti ada penghukuman dan penghancuran. Misalkan kita Tuhan mengajarkan kita untuk selalu jujur, bersikap jujur. Kakak Marta kasih tahu contoh realnya aja. Kita bersikap jujur saat kita memang, aduh, Kakak Marta tapi matematikanya susah. Kakak nggak apa-apa deh contoh sekali. Karena Tuhan Yesus telah bilang kita harus jujur. Sementara kalau nyontek itu sikapnya tidak jujur. Akhirnya Tuhan Yesus tidak mau buat kita itu nyontek terus. Akhirnya Tuhan Yesus datengin tuh ibu bapak guru ke meja kita. Terus mereka lihat, kamu nyontek ya? Nah, itu contoh hukuman saat kita melanggar perintah Tuhan. Kita mendapat hukumannya. Kemudian setelah itu, jadi penghukuman itu ada supaya kita sadar. Sadar apa Kakak Marta? Aku sadar nih, aku berdiri, aku sehat, aku sadar. Maksud sadar itu adalah supaya adik-adik itu tahu, oh iya ya, tadi aku tuh kertas ulangannya diambil sama bapak guru, soalnya aku nyontek, soalnya aku ambil jawaban dari teman. Sadar adik-adik, sadar, oh iya ya, Tuhan itu gak mau aku nyontek, aku harus jujur. Setelah sadar akan kesalahan kita, kemudian kita mengevaluasi diri. Apa sih mengevaluasi diri? Mengevaluasi diri itu supaya kita tahu, oh ya, kita salah, kita minta maaf kepada Tuhan, kepada orang yang telah kita berbuat salah, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu mengevaluasi diri. Jadi cara mengevaluasi adalah pertama adalah sadar akan kesalahan kita, sadar kalau kita telah berbuat salah, melanggar peraturan yang telah dibuat, kemudian minta maaf kepada orang yang telah kita berbuat salah, kemudian kita minta maaf kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian bagaimana sih cara kita supaya kita bisa sadar, bisa mengevaluasi diri, supaya kita tidak melakukan pelanggaran peraturan lagi? Itu dengan cara ada 4 poin adik-adik. Yaitu yang pertama, rendah hati dan berani mengaku kesalahan. Misalkan adik-adik menyontek. Kakak Marta kasih contoh yang paling sederhana aja. Misalkan adik-adik menyontek, dengan rendah hati adik-adik jujur, iya Bapak, iya Ibu, saya nyontek. Adik-adik mengaku kesalahan dan adik-adik minta maaf. Kemudian poin yang pertama, kemudian poin yang kedua adalah mengevaluasi diri. Ya tadi Kakak Marta udah bilang, mengevaluasi diri artinya sadar sama kesalahan, kemudian minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah, yang kita telah melakukan kesalahan ke orangnya, kemudian minta maaf kepada Tuhan, dan yang terakhir adalah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Poin ketiga, berdoa untuk minta ampun dan bimbingan. Berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun karena telah melanggar perintah Tuhan. Saya telah tidak jujur saat melakukan ulangan. Saya minta Tuhan tolong bantu saya supaya saya tidak menyontek lagi, supaya saya lebih semangat lagi untuk belajar. Minta dukungan dari Tuhan, minta berdoa kepada Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah setia akan firman Tuhan. Betul adik-adik? Setia akan firman Tuhan artinya adik-adik selalu tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, supaya kita itu selalu baik, kita menjadi anak yang baik. Adik-adik, kalau
kita dimarah, kita dibuat nangis. Misalkan di rumah tuh mama sama papa bilang kalau kakak habis kakak main game dibenerin lagi, habis kakak main permainannya diberesin lagi ya. Tapi adik-adik ternyata habis main puzzle, habis main buat bangunan rumah, adik-adik tidak beresin lagi. Kemudian pas mama habis capek beresin dapur, terus mama masuk ke ruangan tamu, terus mama lihat berantakan, mama marah. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik juga mama sih marah-marah terus, aku bosan tahu. Itu benar? Tentunya tidak ya. Saat orang tua marah, saat orang tua masih menegur kita, itu berarti mereka masih peduli, mereka mau kita menjadi anak yang lebih baik. Jadi kalau kita dimarahin, kita diam aja dulu, kita terima, oh iya, ya mama, mengaku kesalahan kalau salah. Nah, kalau mama sudah tenang, mamanya udah, kita damai ya, sudah damai sama mama papa, kita nanya, mama, papa, minta maaf ya, dan janji tidak boleh diulangi lagi. Nah, kemudian jadi sebegitu panjang cerita Kakak Marta, hari ini kita simpulkan bahwa apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, hari apa ini? Hari Minggu. Tanggal berapa sekarang? 29 Maret 2020. Kemudian judul cerita hari ini adalah penghukuman Tuhan Allah membawa kesadaran. Kemudian pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 hingga 17. Kemudian isi kitab Ratapan pada pembacaan hari ini adalah pembahasan tentang kota Yerusalem yang runtuh akibat kesalahan bangsa Israel yang tidak setia akan Tuhan. Kemudian kota apa yang dibahas pada kitab Ratapan? Yerusalem. Dan pada zaman dahulu Yerusalem berfungsi sebagai kota yang tadi Kakak udah ngomong, pusat kerohanian dan pusat pemerintahan. Nah, apa yang dilakukan bangsa Israel sehingga mendapatkan hukuman? Apa itu? Dan tadi Kakak Marta cerita kenapa bangsa Israel di kota Yerusalem mendapat hukuman? Karena mereka tidak setia akan Tuhan. Mereka keluar dari firman Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang lain. Akhirnya Tuhan marah dan memberi hukuman. Bagaimana cara sadar dan mengevaluasi diri dari pelanggaran yang telah dibuat? Ada 4 poin kan tadi adik-adik? Yang pertama, ya. Yang kedua, yang ketiga, berdoa. Ada minta bimbingan. Yang keempat, setia akan firman Tuhan. Itu 4 poin yang adik-adik harus dalami. Gimana saat adik-adik membuat pelanggaran, mendapat hukuman, yang adik-adik lakukan adalah 4 poin tadi. Dan semoga kita selalu menaati peraturan yang telah dibuat, baik itu peraturan Tuhan yang ada dalam Alkitab, kemudian peraturan negara kita sendiri, negara Indonesia, dan peraturan yang ada misalkan di lalu lintas, peraturan sekolah, peraturan di rumah, dan peraturan di gereja juga. Adik-adik, itu yang bisa Kakak Marta sampaikan pada hari ini. Semoga firman Tuhannya bisa kita mengerti dan kita selalu taat akan firman Tuhan. Dan jikalau kita mendapat penghukuman atau teguran dari Tuhan, kita mau terus minta bimbingan dari Tuhan supaya kita tetap setia sama Tuhan. Oke? Itu aja. Terima kasih. Kembali lagi, kita kan sudah mendengarkan cerita. Rutinitas seperti biasa kita akan mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitas kita hari kali ini unik, yaitu kan kita tidak bisa berkumpul sama-sama di gereja. Kakak Marta kasih aktivitas yang adik-adik bisa kerjakan
kerjain di rumah. Nah, aktivitas ini akan selalu diperhatikan dan dikerjakan oleh adik-adik dan dipantau oleh orang tua. Nah, judul dari aktivitas ini adalah peraturan diri sendiri saat saya di rumah. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 peraturan maksimal yang adik-adik bisa buat, atau bisa lebih sedikit tidak apa-apa. Nah, peraturannya misalkan peraturan pertama nomor 1, bangun pagi, bangun jam 7 pagi, setelah itu beres tempat tidur, setelah itu mandi, setelah itu makan. Peraturan buat diri sendiri. Adik-adik tulis peraturannya satu-satu, kemudian adik-adik checklist. Oh iya ya, hari ini saya bangun jam 7. Benar, sesuai peraturannya. Checklist 1 di hari pertama. Nah, tapi orang tua juga melihat setelah adik-adik melakukan peraturan-peraturan itu, adik-adik kasih ke orang tua, "Mama, Papa, aku udah lakuin peraturan ini. Mama sama Papa boleh tanda tangan nggak?" Nah, di setiap kolom. Jadi adik-adik punya kegiatan setiap harinya. Oke? Itu aja. Makasih. Tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan dari Kak Marta dan juga Kak Jen. Tadi tentang apa ceritanya adik-adik? Nah, firman Tuhan yang tadi udah didengar bukan cuma didengar aja ya, tapi di kesehariannya adik-adik harus tetap dilakukan ya. Semangat terus, harus tetap bertumbuh dalam Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak kami tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran yang boleh kami terima. Kiranya kami boleh melakukan firman Tuhan, tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kami dengan baik dan dengan seturut dengan perintahnya Tuhan. Kiranya kami boleh dengar kebenaran, kami boleh baik hati, kami boleh senantiasa rendah hati dalam menerima ajaran. Ya Tuhan, dalam doa syafaat ini kami ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin dan sertai bangsa dan negara kami. Tuhan yang paling tahu bangsa dan negara kami. Kiranya dalam setiap pergumulan langkah kehidupan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini ya Tuhan, boleh Tuhan tuntun dan sertai, terutama pada saat ini di mana bangsa kami Indonesia ini sedang mewabah satu virus ya Tuhan, yaitu COVID-19. Kiranya virus ini ya Tuhan boleh tertangani dengan baik dan dengan seturut dengan waktunya Tuhan. Virus ini boleh terselesaikan dari negara kami, terutama dari dunia ini ya Tuhan. Berkatilah masing-masing pekerja yang sebagai tenaga medis, sebagai pasien dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan melindungi mereka dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai. Berkatilah juga kami yang tetap menjaga kesehatan kami. Kiranya kami boleh senantiasa melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai masyarakat, sebagai anak-anak Tuhan yang baik yang sudah diperintahkan untuk menjaga kesehatan tubuh kami, supaya kami boleh menjaga tubuh yang sudah Tuhan anugerahkan dengan baik ya Tuhan. Berkatilah pemerintah juga yang setiap hari menanggulangi masalah ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan karunia hikmat kebijaksanaan supaya pemerintah boleh mengerjakan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami dimanapun berada, khususnya gereja kami di GBIB Bethel Bandung. Tuhan yang memimpin dan sertai supaya GBIB Bethel Bandung boleh semakin bertumbuh, boleh semakin memancarkan terang kasih-Nya Tuhan. Kami berdoa untuk PKPA di GBIB Bethel Bandung ini selaku adik layan dan juga kakak layan. Kiranya kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengajaran, dalam iman kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang senantiasa boleh menjaga kami, melindungi kami dari apapun itu. Kiranya Tuhan berikan Mama Papa kesehatan, berikan Mama Papa rezeki, supaya Mama Papa boleh senantiasa berada bersama-sama dengan kami, dan keluarga kami boleh senantiasa sejahtera di tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah
tidak kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kita mau bawa persembahan kita. Siapkan dulu persembahannya. Seperti biasa, simpan tangan kanan, lipat yang rapi. Jangan sampai ada yang lihat ya. Oke. Kita mau bawa persembahan, kita nyanyikan satu lagu dari Kidung Sirian 356, Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku dengan sukaria ku beri padamu. Kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Oke, kita mau berdoa bersama adik-adik. Mari kita sedang doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga telah memberikan sedikit dari persembahan kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya persembahan ini boleh Engkau berkati hingga persembahan ini harum di hadapan Engkau dan berguna bagi orang yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita bakalan dengar pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama yaitu minggu depan, di hari Minggu depan kita bakalan ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui media sosial adik-adik, melalui YouTube yang adik-adik sekarang lagi nonton ya. Jadi jangan lupa terus diakses terus ya YouTube-nya untuk melihat ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita sama-sama beribadah lagi di minggu depan, oke? Nah, yang kedua, untuk semua kegiatan kita dari mulai paduan suara dan juga olahraga sementara ditiadakan dulu ya adik-adik. Nah, kita semuanya olahraganya di rumah, nyanyi-nyanyinya di rumah, dan juga tetap belajar di rumah ya. Oke, yang ketiga, kita akan selalu tetap berdoa untuk terutama untuk negara ini ya, Indonesia dan juga dunia kita, di mana dunia ini sedang terkena wabah virus COVID-19. Nah, adik-adik, kita mau mendoakan semuanya, dari mulai pemerintah, dari mulai negara ini, dari mulai dunia, sampai dengan ke pribadi kita masing-masing. Kita akan ada doa bersama setiap jam 7 malam, setiap hari ya adik-adik. Jadi jangan lupa jam 7 malam kita berdoa di rumah masing-masing, kita doa bareng-bareng, oke? Sekian pengumuman dari kakak. Oke, kita nyanyikan satu lagu lagi ya adik-adik sebelum kita mengakhiri ibadah kita kali ini. Dari Kidung Sirian 356, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, tanda
Adik-adik, kita sudah ada di penghujung IHMPR tahun 29 Maret 2020. Mari kita akan menutup ibadah ini dengan sukacita, dengan penuh firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama bahwa penghukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah membawa kesadaran buat kita mau jadi dia dalam diri kita, dan saat itu menjadi buah yang manis supaya memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa supaya kita saling menguatkan untuk menghadapi sampai minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan izinkan terjadi dari awal perjalanan hingga akhir Bapa. Terima kasih Tuhan bahwasanya kami diizinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari kitab Kata-kata 1 ayat 1 hingga 17 yang menceritakan bahwa hukuman dari Tuhan untuk membuat kami sadar apa pelanggaran yang telah kami buat, dan kami tahu jika hukuman yang akan kami terima itu bukan untuk kesusahan kami, bukan untuk kami untuk menangis, tapi untuk memperbaiki diri kami, mengevaluasi diri kami supaya kami mau menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Bapak, kami serahkan hidup kami sampai minggu ke depan Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Bapak, biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik kesehatan maupun pergaulan, baik pekerjaan maupun tugas-tugas kami sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, pekerja, Tuhan melancarkan, Tuhan yang mau sempurnakan. Kami serahkan kekhawatiran kami terhadap segala sesuatu yang terjadi terhadap minggu ini dan dunia ini hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berperkara atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta berkat Tuhan menyertai hidup kami, kami minta bimbingan dari Roh Kudus mengarahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung IHMPR tahun 29 Maret 2020. Mari kita akan menutup ibadah ini dengan sukacita, dengan penuh firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama bahwa penghukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah membawa kesadaran buat kita mau jadi dia dalam diri kita, dan saat itu menjadi buah yang manis supaya memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa supaya kita saling menguatkan untuk menghadapi sampai minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan izinkan terjadi dari awal perjalanan hingga akhir Bapa. Terima kasih Tuhan bahwasanya kami diizinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari kitab Kata-kata 1 ayat 1 hingga 17 yang menceritakan bahwa hukuman dari Tuhan untuk membuat kami sadar apa pelanggaran yang telah kami buat, dan kami tahu jika hukuman yang akan kami terima itu bukan untuk kesusahan kami, bukan untuk kami untuk menangis, tapi untuk memperbaiki diri kami, mengevaluasi diri kami supaya kami mau menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Bapak, kami serahkan hidup kami sampai minggu ke depan Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Bapak, biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik kesehatan maupun pergaulan, baik pekerjaan maupun tugas-tugas kami sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, pekerja, Tuhan melancarkan, Tuhan yang mau sempurnakan. Kami serahkan kekhawatiran kami terhadap segala sesuatu yang terjadi terhadap minggu ini dan dunia ini hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berperkara atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta berkat Tuhan menyertai hidup kami, kami minta bimbingan dari Roh Kudus mengarahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari